Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di bulan ini ramai-ramai kita berbicara tentang setan. Tentang setan yang dibelenggu, tentang setan yang dipenjara. Pokoknya di bulan ini kita berbicara tentang suci yang tidak melibatkan setan. Karena setannya dibelenggu, dipenjara. Kalau saya punya pemikiran yang berbeda mungkin, tapi lebih sederhana. Kalau bagi pribadi saya, ini di luar dari cara kita beribadah. Saya tidak mau memasuki ranah cara beribadah, karena itu tentang privasi kita masing-masing. Ketika bicara setan di penjara, pertanyaan saya, di mana sih pada awalnya? Seperti apa sih bentuknya setan itu? Dan bagaimana sih cara memenjarakan setan itu? Cara merantai setan itu? Kalau saya, bagi pribadi saya sendiri, setan itu perbuatan. Setan itu hawa nafsu. Nafsu buruk yang jelasnya. Nah, ketika kita berbicara tentang nafsu buruk, ini tidak akan selesai ketika kita bicarakan satu persatu. Banyak sekali perbuatan buruk itu. Bahkan berpikir buruk tentang orang lain, itu sudah salah. Itu sudah suudzon katanya. Dan itu tidak boleh. Itu perbuatan setan. Berarti kalau saya berpikir seperti itu, ya ini setannya. Nah, berarti setan itu perbuatan buruk dengan segala macam keburukan. Bisa merugikan orang, itu perbuatan buruk. Menyakiti orang, itu perbuatan buruk. Menipu orang, itu perbuatan buruk. Berpikir buruk tentang orang lain, itu berpikir buruk. Itu buruk, buruk dan buruk. Dan itu katanya perbuatan setan. Ketika saya yang berpikir, ketika berpikir buruk, berpikir jahat, berniat buruk, itu kan perbuatan setan. Berarti setan itu ada bersama diri saya. Penjaranya mana? Penjaranya wujud. Kenapa? Karena wujud tidak mau melakukan perintahnya. Ketika di satu kesempatan misalnya, udah ambil aja, orang yang nggak tahu kok.
Tuh, si nafsu buruk tadi berbisik, yang kita sebut setan. Tapi karena si wujud tidak melakukan itu, ya dia terpenjara di wujud. Karena wujudnya sadar bahwa itu perbuatan yang merugikan orang. Itu loh penjaranya setan. Ketika kita berbicara tentang diri pribadi yang bisa memenjarakan setan, yang tahu bisa dan tidak memenjarakan setan, itu kan diri kita, bukan orang lain. Jadi kita tidak usah melihat setan itu ada di luar diri. Coba setan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika dia menyuruh atau mengajak perbuatan yang jelas salah, ya jangan diikuti. Selama sepanjang hidup kita bisa konsisten melakukan itu, tidak menuruti nafsu buruk, selama itu setan terpenjara. Selama itu kita hidup tanpa setan. Selama itu kita tidak menjadi setan. Simple banget sih sebenarnya. Tidak rumit. Karena kita mengembalikan seluruhnya kepada diri kita. Karena setan itu adalah perbuatan. Terlepas loh dari cara ibadah ya. Saya tidak berbicara tentang cara ibadah. Karena pada intinya di bulan suci itu mengendalikan hawa nafsu. Ketika berbicara tentang mengendalikan hawa nafsu, itu kan berbicara pribadi, tidak melibatkan orang lain. Pribadi kita masing-masing. Ketika kita tidak melakukan perbuatan buruk atau bisa menahan hawa nafsu, bukankah ini intinya? Intinya bulan suci adalah menahan hawa nafsu yang bisa menimbulkan keburukan. Artinya yang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Intinya kan itu. Kalau selama hidup kita bisa konsisten seperti itu, bukankah bulan itu tidak hanya 1 bulan sucinya? Sepanjang bulan menjadi suci semua. Karena tanpa setan, tanpa perbuatan setan, tanpa perbuatan buruk. Simple banget. Tidaklah rumit.
Kan tidak jarang siang hari, contoh misalnya di siang hari kita bisa menahan hawa nafsu, tapi tidak jarang nafsu pikiran tidak terkendali. Perutnya lapar, tenggorokannya haus, kehausan, tapi pikirannya masih berjalan, berpikir inilah itulah, inilah itulah. Yang tentunya yang saya bicarakan di sini ini yang buruk-buruk gitu loh, yang tidak ada manfaatnya gitu loh. Berarti kan lapar perutnya, berpuasa, lapar, rasa hausnya berpuasa, syahwatnya berpuasa, tapi pikirannya lepas. Berarti masih ada yang tidak terpuasakan. Karena titik singgasana yang kita puasakan di dalam diri kita itu ada 3 titik, 3 singgasana. Yang pertama, kita harus memuasakan Baitul Ma'mur atau otak. Kita harus bisa memuasakan hati atau batin. Kita harus bisa memuasakan kelamin atau syahwat. Ini semuanya nafsu. Di 3 singgasana tersebut ada nafsu. Berpikir buruk tentang diri sendiri, tentang orang lain. Ini kan nafsu yang ada di otak. Membatin, ini kan buruk, ini kan nafsu. Membatin buruk. Dan seterusnya. Karena itulah 3 singgasana yang harus dipuasakan, yang harus dikendalikan. Ketika di otak masih kotor, di batin masih kotor, di kelamin masih kotor, itu kan berarti hanya berpuasa, hanya mempuasakan, hanya mengendalikan wujud saja. Sementara batinnya belum tersentuh. Padahal kita itu terdiri dari wujud dan ruh, dohir dan batin. Ketika dohir kita kelaparan, kenapa tidak sekalian batin kita istirahatkan total, tidak berpikir buruk, tidak membatin buruk, tidak bersahwat buruk. Ini berarti sinkron kedua-duanya. Mempuasakan dohir, mengendalikan dohir, dan mengendalikan batin.
Kalau sepanjangnya selama kita masih berada di alam semesta ini, kita bisa mengendalikan itu, berarti seumur hidup kita berpuasa. Seumur hidup si setan itu terpenjara. Nafsu buruk kita itu terpenjara. Tidak bisa keluar. Tidak bisa berbuat apa-apa dia. Karena wujudnya tahu aturan. Sadar akan aturan. Lah tidak jarang di antara kita yang siang berpuasa. Ketika beduk maghrib itu tiba, yang biasanya minum segelas nggak habis, yang biasanya makan sepiring nggak habis, ini bisa bergelas-gelas dan berpiring-piring. Akhirnya mabuk sendiri, kekenyangan sendiri. Bukankah di kala itu setan lepas, tidak terkendali, nafsunya lepas, tidak terkendali? Berarti 1 bulan saja sulit untuk mempertahankan itu, karena hanya siang saja. Iya apa iya? Tapi saya yakin panjenengan tidak seperti itu. Ini saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri. Panjenengan tidak perlu tersinggung. Saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri. Kata diri saya yang si setan itu, itu mah elu kata. Saya tidak mau mengatakan selain diri saya. Karena setan itulah saya itulah setan. Ketika saya adalah setan, setan adalah saya. Nafsu adalah saya adalah nafsu. Ya sudah. Elu adalah gua adalah elu. Ya sudah, kita berdamai saja. Toh faktanya memang seperti itu. Kita tidak bisa ingkar, saya tidak bisa mengingkari. Karena setan itu yang berwujud api, yang ada di dalam diri. Nafsu. Itulah yang disebut setan. Ada, saya akui. Itulah aku. Jadi kalau begitu ya sudah, kita berteman saja. Kita bersahabat saja. Kalau aku adalah kamu, kalau kamu adalah aku, berarti kita itu satu. Makanya saya tidak bisa menyalahkan setan. Ketika saya, setan lu, loh, diri saya yang lain yang disebut setan itu berkatakan, itu kan elu.
Iya ya, itu loh. Asik. Saya bisa bercanda dengan setan. Yang ternyata itu isi wujud saya. Ini saya loh. Ini bukan tentang yang lain, bukan. Saya ini tentang bicara tentang diri saya. Yang ternyata isinya setan. Tapi saya sudah jinak katanya. Setan yang ada di dalam diri saya tertawa. Ya sudah katanya, kita bersalaman saja. Tidak usah bertengkar. Masa kita akan bertengkar? Masa saya akan bertengkar dengan diri saya sendiri? Lebih baik saya berdamai dengan diri saya sendiri daripada saya bertengkar dengan diri saya sendiri. Kalau saya bertengkar dengan diri saya sendiri lagi yang rugi. Kalau saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya juga yang tidak rugi. Sungguh unik. Kok ada manusia seperti ini? Ya, itulah. Itulah saya. Apa adanya. Ini hanya bahan renungan. Yang saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri. Yang mungkin saya kabarkan kepada panjenengan atau siapapun. Tidak harus menjadi diri orang lain, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa berpijak di keyakinan kita tanpa terpengaruh oleh siapapun. Hanya itu sih intinya. Kurang dan lebihnya saya selalu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk alam semesta dan seisinya. Terima kasih.